Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang present perfect continuous tense, dimana sebelumnya kita sudah bahas habis tentang present perfect. Kita lanjutkan kali ini membahas present perfect continuous tense. Apa itu present perfect continuous tense? Mari simak videonya. Oke, jadi tenses ini atau present perfect continuous tense ini adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan tindakan yang dimulai di masa lalu, tetapi masih berlangsung hingga sekarang. Kalau present perfect itu kejadiannya sudah selesai, ya meskipun masih ada dampaknya hingga saat ini. Untuk present perfect continuous ini digunakan untuk menyatakan tindakan yang sudah dimulai, tindakannya sudah dimulai di masa lalu, ya, tetapi masih berlangsung hingga sekarang. Ya, jadi masih berlangsung hingga sekarang. Nah, fokusnya pada proses, ya, fokusnya pada proses tindakannya. Jadi lebih fokus ke prosesnya. Kalau present perfect itu kan kejadian sudah selesai nih, sudah perfect, ya, tetapi masih ada meskipun masih ada dampaknya hingga sampai saat ini. Nah, kalau present perfect continuous itu memang kejadiannya masih berlangsung, ya, ketika diungkapkan itu kejadiannya masih berlangsung hingga orangnya mengucapkan gitu ya. Jadi digunakan kegiatan sudah dimulai, tetapi masih berlangsung hingga saat ini gitu. Jadi itu nanti di dalam bahasa Inggris tensesnya menggunakan present perfect continuous, itu digunakannya. Kemudian kita menuju ke rumusnya. Ini ada rumus, ya, seperti biasa. Yang pertama ada subject, kemudian diikuti dengan have has, kemudian diikuti dengan been, kemudian diikuti dengan verb ing. Kalau kemarin present perfect itu tidak ada been, ya. Have has diikuti dengan verb 3. Untuk present perfect continuous itu setelah have has itu diikuti dengan been, kemudian diikuti dengan verb ing. Verb ing ini nanti yang mengindikasikan bahwa kejadiannya masih berlangsung gitu ya. Jadi subject, kemudian have has. Kapan menggunakan have atau has? Nanti penggunaan have, apakah kita menggunakan have atau has itu seperti biasa menyesuaikan subjeknya. Ya, kalau subjeknya I, you, we, they itu model auxiliary-nya atau have has-nya pakai have. Kalau nama orang tunggal kemudian kata ganti misalkan she, he, it itu pakai has, ya. Begitu. Jadi subject have has been plus verb ing. Oke, itu rumusnya. Kita langsung ke contohnya. Di sini ada kalimat, saya sudah belajar selama 3 jam. Saya sudah belajar selama 3 jam. Jadi belajarnya sudah nih, dari tadi sudah. Tapi sampai saat ini masih berlangsung, ya. Sudah 3 jam yang lalu dan sampai saat ini masih berlangsung. Saya sudah belajar selama 3 jam. Ini nanti pakainya present
perfect continuous gitu ya. Kalau saya sudah selesai belajar, nah saya sudah baru saja selesai belajar, itu pakainya perfect tense atau present perfect. Tapi kalau belajarnya masih berlangsung, itu pakainya present perfect continuous. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Bagusnya begini. Sesuai dengan rumus yang ini ya. Yang pertama ada I, ada subjek, ini subjeknya I, kemudian have ya. Seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa pasangan have atau has-nya subjek I itu adalah have ya, bukan has ya. I have. Kemudian setelah have diikuti dengan been. Ini ya, been. Nah, I have been. Nah, belajar itu bahasa Inggrisnya adalah study. Kata kerjanya adalah study atau verbnya itu adalah study, kemudian ditambahi ing. Ini verb ing di dalam rumusnya ya. Setelah been itu diikuti dengan verb ing. Makanya dari kata study menjadi studying for 3 hours ya. Jadi saya sudah belajar selama 3 jam. Bahasa Inggrisnya adalah I have been studying for 3 hours ya. I have been studying for 3 hours. Nah, itu adalah contoh dari present perfect continuous ya. Saya kira mudah dipahami lah ya. Jadi intinya gitu, kalau present perfect itu kejadiannya sudah selesai ya, tetapi kalau present perfect continuous kejadiannya sudah dilakukan dari tadi atau dari waktu sebelumnya lah, dari 2 jam, dari berapa menit, tetapi sampai saat ini pun masih sedang berlangsung. Itu pakainya atau tensesnya menggunakan present perfect continuous. Present itu sekarang, perfect itu sudah dimulai ya atau sudah dikerjakan, tapi continuous masih sedang berlangsung, makanya dinamakan present perfect continuous. Oke. Nah, ini ada perbedaan dengan present perfect ya. Di sini aku kasih keterangan perbedaan dengan present perfect. Kalau present perfect itu fokus pada hasil atau selesainya perbuatan, seperti yang tadi saya bilang, kejadiannya sudah selesai. Contohnya, aku baru aja makan. Itu kan makannya sudah selesai tuh. Sudah selesai kan? Nah, aku baru aja makan. Itu pakainya present perfect. I have eaten. Ya kan? Jadi kalau present perfect fokusnya pada hasil atau selesai, sudah selesai. Nah, kalau present perfect continuous fokusnya pada proses perbuatannya. Artinya perbuatannya masih sedang berlangsung. Oke, kita ini ada contoh soal. Ada 5 ya. Yang pertama, untuk penjelasannya saya kira sudah cukup lah ya, itu ya. Cukup, kita langsung coba mengerjakan soal. Ya. Di sini soal yang pertama ada she bla bla bla. Di sini ada wait. Ada kata kerja wait for you since morning. Dia perempuan titik-titik menunggu, wait menunggu untukmu sejak pagi. Ya, jadi maksudnya ini adalah dia sudah menunggumu dari pagi gitu loh. Nah, kita buat atau gunakan tenses present perfect continuous ya. Gimana cara jawabnya? Nah, kita ingat-ingat rumusnya, rumus dari present perfect continuous. Subject, have atau has, kemudian been, kemudian diikuti dengan verb ing. Nah, ini ada 4 jawaban. Yang sesuai rumus adalah A dan B ya. Jadi yang C itu jelas salah, ini waited. Ini masuknya ke past ya, bukan present perfect continuous. Is waiting itu present continuous saja, tidak ada perfectnya ya. Ini juga kurang tepat, jadi antara A dan B.
Antara A dan B mana jawabannya? Kita perhatikan subjeknya. Subjeknya adalah kata ganti. Kata ganti dia perempuan. Itu pasangan have has-nya adalah apa? Betul sekali, has ya. Jadi subjek she itu pasangannya adalah has. She has ya, bukan she have. Tapi she has been waiting ya. Subjek she, kemudian ditambah has, kemudian ditambah been, kemudian ditambah kata kerja berakhiran ing, dari wait menjadi waiting. Maka jawabannya adalah A atau A. She has been waiting for you since morning. Dia udah nunggu kamu dari pagi. Oke, kemudian number 2. Di sini ada subject they. Ya, ada subject they. They itu mereka, berarti jamak. Otomatis pasangannya adalah apa? Otomatis pasangannya adalah have ya. Di antara jawaban ini yang menggunakan present perfect continuous itu A dan C, A dan C. Have been working, has been working. Tapi yang tepat jawabannya adalah A ya. Jelas dong. Ini kan have, they have, bukan they has, tapi they have. They have been working ya. Worknya jadi working ditambah ing, verb ing. They have been working on this project for 3 hours now. Mereka telah atau sudah bekerja pada proyek ini selama 3 jam ya. Mereka sekarang sudah bekerja pada proyek ini selama 3 jam. Kenapa enggak yang B? Yang B ini untuk present continuous ya, are working ya. Ini to be bukan jawabannya. Kemudian yang C jelas salah karena ini subjeknya they, jadi tidak mungkin pakai has. Kemudian yang D itu will work, ini untuk future. Jadi jawabannya adalah A atau A. Have been working. Oke, kemudian number 3. Sini ada subject I, kemudian ada kata kerja study. Nanti study-nya menjadi studying, jelas. Kemudian friends for 2 years. Saya sudah belajar bahasa Prancis selama 2 tahun. Jawabannya apa nih? Studied tidak mungkin. Nah, subjek I itu pasangannya adalah have ya. I have been studying. I have been studying French for 2 years. Aku udah belajar bahasa Prancis selama 2 tahun. Jawabannya adalah C. Nah, mudah kan? Mudah dong. Kemudian kita lanjut ke number 4, nomor 4. Di sini ada subjek the kids ya. The kids. The kids ini ada S-nya ya. Artinya apa? Anak-anak itu. Ya, ada S-nya berarti jamak. Ini subjeknya the kids, ada S-nya berarti jamak. Untuk subjek jamak, maka pasangannya adalah have ya. Bukan has, tapi have. The kids have been, play-nya menjadi playing. Ya kan? Subjek have, kemudian been, kemudian playing, verb ing ya. Play jadi playing. Outside since noon. The kids have been playing outside since noon. Anak-anak itu sudah bermain atau telah bermain di luar sejak siang tadi ya, dan sekarang pun masih bermain. Karena di sini ada playing ya, ini menunjukkan continuous, masih berlangsungnya sebuah kejadian ya. Oke, jawabannya apa? Jawabannya D. Kemudian
kita menuju ke soal yang terakhir. Di sini ada subjek we. Itu artinya kita, berarti jamak ya. Otomatis pasangannya adalah have ya. Jadi jawabannya adalah ini yang B, prepared. Ini bukan present perfect continuous. Ini yang C, present perfect continuous tapi pakainya has, sedangkan subjeknya we. Nah, kalau we has itu tidak benar. Yang benar adalah we have. Prepare-nya menjadi ditambah ing menjadi preparing. We have been preparing for the test all week. Kita udah nyiapin tesnya selama selama seminggu penuh ya, all week, selama seminggu penuh. Kita sudah nyiapin tesnya seminggu penuh ya, all week. Oke, jawabannya adalah A. Oke, itu pembahasan mengenai present perfect continuous. Itu artinya kita sudah mengupas habis tenses di pembagian waktu present ya. Jadi kan awal-awal itu aku udah kasih tahu bahwa pembagian waktu utama itu ada 3, yaitu ada sekarang atau present, kemudian ada lampau atau past, dan kemudian yang ketiga ada masa depan atau future. Nah, untuk yang present ini dibagi menjadi 4 ya. Simple present tense yang pertama kita udah bahas, kemudian present continuous juga kita sudah bahas, dan sebelum ini kita sudah bahas juga present perfect. Nah, ini yang terakhir yaitu present perfect continuous tense. Digunakan untuk kejadian yang sudah dimulai dan masih berlangsung sampai dengan sekarang. Itu pakainya present perfect continuous tense. Oke. Do you understand what I mean? What I explain? I think you understand. Coba pahami lagi ya pelajaran yang tadi saya sampaikan. Nanti berarti kita akan lanjut ke tenses yang past ya, yang lampau. Nanti ada 4 lagi ya. Saya kira cukup enough for this class today. Thank you for watching. Don't forget to always support me in this channel so that I can develop this channel, so that I can share about many materials about English. Thank you. See you. Bye bye.